Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinullah wa yakuna dinu lillah. Fa in tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah juga kita masih dipertemukan dalam pagi ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Tepat di hari ini 78 tahun yang lalu kita mengembalikan ingatan kita mengembalikan sejarah hidup kita bahwa sebagian besar masyarakat kita, rakyat kita di Surabaya melakukan perlawanan terhadap usaha sebuah negara yang berbonceng di dalam nama sekutu yang ingin mengembalikan penguasaan mereka, yang ingin menjajah negeri ini di Surabaya 78 tahun yang lalu. Karena mengapa? Karena sebelumnya kita sudah merasakan betapa berat, betapa sulitnya rakyat kita ketika kita terjajah. Bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika dalam kondisi terjajah itu. Setelah kita mengucapkan, memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini di 17 Agustus 45, dan setelah itu ada usaha ingin kembali penjajah masuk ke negeri ini, tetapi dengan memakai nama sekutu. Karena pada masa itu masa di mana peperangan yang terus terjadi, di mana Perang Dunia Kedua setelah Indonesia dijajah oleh Jepang dan Jepang dikalahkan, maka kita mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri dengan perlawanan sebelumnya. 78 tahun yang lalu itulah dijadikan oleh negeri ini menjadi satu hari yang dinamakan Hari Pahlawan. Walaupun proses kepahlawanan itu sudah berjalan jauh sebelumnya. Kita mengenal nama-nama pahlawan, ada nama Pangeran Diponegoro, ada nama Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada nama Cik Ditiro, ada nama Raden Intan, dan banyak nama-nama yang lainnya yang muncul melakukan perlawanan-perlawanan yang dia tidak secara bersama-sama, di lain tempat dan di lain waktu. Tapi hasilnya adalah karena tidak serentak, karena tidak sama, maka perlawanan itu tidak membuahkan hasil yang besar.
Atas kesadaran itu juga lah, maka orang-orang sebelum kita yang sekarang mereka dijadikan pahlawan di negeri ini melakukan apa yang harus dilakukan. Ada yang mengatakan bahwa kita perlu ada kesatuan. Ada yang mengatakan bahwa kenapa kita melakukan terjajah selama ini? Karena kita ada kebodohan. Maka masing-masing mereka melakukan jalan-jalan mereka untuk mencapai tujuan agar mereka tidak lagi dijajah. Hadirlah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan terobosan untuk mencerdaskan anak bangsa ini melalui pendidikan. Dan diantaranya juga ada melakukan amal-amal sosial yang lainnya. Dan hasilnya apa yang dilakukan Ahmad Dahlan itu menghasilkan sebuah gerakan yang besar, pencerdasan anak bangsa yang besar. Lalu hadir juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena di awalnya adalah Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, lalu Hasyim Asy'ari melakukan jalan lain. Yang mereka menguatkan kultur perlawanan di daerah dengan pendidikan secara yang tidak seperti Muhammadiyah. Dengan berlandaskan pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren. Dua lembaga ini yang berbeda, ya, cara dan sistemnya, tetapi tujuannya adalah bagaimana anak-anak bangsa ini menjadi cerdas. Menjadi cerdas. Lalu setelah itu, ada juga sekelompok pemuda. Sekelompok pemuda yang melakukan usaha bahwa kalau selama ini kita lakukan dengan terpecah-pecah itu kita tidak menghasilkan apa-apa. Maka kita perlu ada kesatuan. 28 Oktober 1928. Maka sekelompok pemuda melakukan Kongres Pemuda. Dan itulah yang kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda itu. Isinya hanya 3. Pertama, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ada yang lebih penting adalah ketika mendeklarasikan, menyatakan bahwa berbahasa satu dengan bahasa Indonesia. Masya Allah. Ini titik tolak yang begitu besar. Bangsa yang besar ini dengan berbagai corak bahasanya, dengan berbagai sukunya yang ada, ribuan, bukan hanya puluhan, ribuan. Bahasanya pun demikian. Kalaulah tidak dengan ada bahasa yang satu yang disepakati, maka kita tidak bisa berinteraksi dengan bebas di negeri ini. Kan begitu, Pak. Betapa cerdasnya orang-orang dahulu. Ya. Cerdas mereka. Kenapa persatuan tidak bisa dilakukan, tidak bisa terjadi? Dikarenakan ada kendala yang besar adalah bahasa. Akhirnya disepakatilah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu diambil berawal dari rumpun Melayu. Kongresnya di Jawa, penduduk yang banyak itu adalah orang Jawa, tetapi bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu, Indonesia. Insya Allah. Dan akhirnya, dengan bahasa yang satu itu, kita menjadi bangsa yang besar. Yang kita tidak lagi dalam percakapan kita harus memakai penterjemah. Orang Aceh ketika mereka sampai ke Papua dengan bahasa Indonesia, maka bisa berkomunikasi. Orang Sumatera Barat datang ke Maluku Utara, ke Ternate, ke Tidore, maka dengan bahasa Indonesia komunikasinya lancar gitu. Lancar komunikasinya.
tetangga kita Filipina, walaupun disepakati bahasa nasional dengan bahasa Inggris, tetapi orang-orang Tagalog dengan bahasa asli sini, lalu kemudian masuk ke Sulu, ke Mindanao, berbeda bahasanya nanti. Begitu. India beda lagi. India sebuah negeri itu di dalam parlemennya harus memakai bahasa penterjemah. Kenapa? Masing-masing mereka menggunakan bahasa asal mereka. Orang Tamil pakai bahasa Tamil. Orang Kalkuta pakai bahasa Kalkuta. Ya kan? Orang Bombay dengan bahasa Bombaynya. Begitu banyak bahasa di India itu. Maka ketika sidang rapat mereka menggunakan bahasa penterjemah. Begitu, Pak. Dan banyak negeri yang lainnya. Makanya alhamdulillah, kecerdasan berpikir jauh melangkah ke depan. Sekelompok pemuda melakukan kongres yang diketuai oleh Muhammad Yamin ketika itu melahirkan satu kesepakatan bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Walaupun dengan bahasa Indonesia itu kita perlu menambah banyak kosakata lagi, ya, ya kan? Karena ketika itu masih sedikit kosakata yang disepakati. Maka sekarang kita terus menambah kosakata baru. Ya. Ada dikatakan itu ada bahasa santai. Itu Indonesia nggak ada sedikit itu bahasa santai itu. Itu bahasa komring santai. Ya kan? Pane. Itu bahasa Minang, Pak. Ya. Tapi ketika bahasa-bahasa daerah itu kita masukkan kita sepakati menjadi masuk ke dalam bahasa nasional kita, maka dia bisa menjadi sama-sama bisa dipahami. Inilah kecerdasan orang-orang kita dulu. Dan itu menjadi tonggak sejarah. Dan mereka terlibat di dalam pertemuan kongres pemuda itu, sebagian besar mereka menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan. Setelah satu bahasa, lalu disepakati lagi adalah kita menjadi satu negara. Satu bangsa. Ya. Kapan itu? Ketika proklamasi 17 Agustus 45. Kita sudah sepakat bahasa kita bahasa Indonesia. Tetapi kita belum punya negara, belum punya bangsa. Karena kita terjajah. Kita terjajah, Pak. Maka kesepakatan itu oleh sekelompok pemuda yang progresif yang ingin begitu cepatnya. Tidak ingin berpikir panjang, yang mengambil kesempatan situasi ketika itu. Situasi ketika itu. Soekarni CS. Maka membawa Soekarno. Menculik mereka untuk memaksa Soekarno. Untuk melakukan memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka 17 Agustus disepakatilah. Diproklamirkanlah bahwa kita menjadi sebuah negara. Negara bangsa Indonesia. Subhanallah. Kalau ditunda-tunda, maka tidak terjadi. Mungkin tidak seperti sekarang kondisi kita. Orang-orang tua kan berpikirnya, kita lihat situasi. Tapi kalau pemuda-pemuda tidak. Sekarang, kalau tidak, kapan lagi? Kapan lagi? Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu. Alhamdulillah. Soekarno-Hatta akhirnya menjadi salah satu pahlawan nasional negeri ini dengan semangat proklamatornya. Ya. 2 serangkai yang ketika terkenal betul. 1 dari Jawa, 1 dari Sumatera. Dengan tipologi yang berbeda. Walaupun akhirnya tidak bisa sejalan dan Hatta mengundurkan diri. Ini sejarah mengundurkan diri pertama di bangsa ini adalah sejarah di mana Muhammad Hatta meninggalkan jabatannya karena tidak sejalan lagi dengan pimpinan yang ada pada ini. Tidak melakukan perlawanan, Pak. Subhanallah. Tapi mereka adalah punya jiwa pahlawan. Kita sudah satu bangsa. Tapi kita belum bersatu, Pak. Karena bangsa ini masih terpecah-pecah. Ada negara bagian Sumatera Tengah, ya. Ada Sumatera bagian utara, berbeda-beda. Ada Jawa Barat dengan Sundanya, ada Jawa dengan Jawa Tengah, Jawa macamnya. Ada dari Celebesnya.
ada dari Borneo-nya. Kita sudah mengakui bahwa kita satu negara. Kita sudah mengatakan bahwa kita bangsa ini sudah ada, tapi belum ada kesatuan. 1950 dengan mosi integral Muhammad Natsir, maka kita menjadi satu kesatuan. Negara-negara bagian tidak ada lagi, menjadi satu. Subhanallah, Pak. Saya membaca mosi integralnya Muhammad Natsir. Sebuah kegelisahan bahwa negeri kesatuan itu akan bisa kuat. Dengan syarikat-syarikat tidak bisa kuat. Maka perlu ada kesatuan agar kita bisa kuat. Orang sekarang mengatakan NKRI agar mati. Maka sesungguhnya ketika kita bicara NKRI, kita mengingatkan kita pada 1950. Di mana Muhammad Natsir, yang sekarang almarhum dipanggil Buya, ya, seorang pemuda Minang, yang punya pikiran jauh ke depan. Bangsa ini tidak akan bisa utuh kalau tidak ada kesatuan. Maka dibangunlah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dengan mosi integralnya Muhammad Natsir itu. Akhirnya di 17 Agustus 1950 Soekarno mengatakan bahwa ini adalah kemerdekaan kedua kita. Kemerdekaan pertama dan 14 Agustus 17 Agustus 1945. Kemerdekaan kedua ketika kita menyatakan bahwa menjadi sebuah negara kesatuan dengan mosi integral Muhammad Natsir itu dahulu itu, lalu kemudian Soekarno mengatakan ini adalah kemerdekaan kedua kita. Kita menjadi sebuah negara kesatuan. Sekarang ngomong NKRI, buka sejarah. Siapa bisa itu? Adalah umat Islam ini. Ketika kita bicara NKRI, kita mengingatkan kita kepada pahlawan-pahlawan yang berjuang kuat bagaimana untuk mempersatukan bangsa ini dengan negara kesatuannya. Kita sudah punya bahasa, sudah punya bangsa, sudah ada kesatuan, tapi kita belum ada perairan. Sejarahnya kan begitu. Kapan itu terjadi? Ketika Juanda, adanya deklarasi Juanda. Bahwa air-air seputar kepulauan itu adalah menjadi milik Indonesia. Walaupun itu punya masa yang jauh, yang lama. 28 tahun kemudian, dengan Mukhtar Kusumaatmadjam berjuang menjadi Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Pengakuan internasional. Dan akhirnya 1982 maka diakuilah bahwa dengan perairannya lengkap sudah. Lengkap sudah. Kan begitu, Pak. Ditelepon oleh Pak Mardem kemarin, materi kita materi pahlawan. Karena ini ada hari pahlawan. Jadi buka PSBB, Pak Ustaz Mardenap. Anak-anak sekarang tidak ngerti itu, Ustaz Anton. PSBB, karena mereka sejarah-sejarah itu dihilangkan dalam sistem pendidikan kita. Ya. Dihilangkan. Karena ada suatu ingin menghilangkan peran-peran umat ini dalam kemerdekaan bangsa kita. Pak Ibu rahimakumullah, ketika kita bicara pahlawan, maka sesungguhnya adalah siapa mereka pahlawan itu? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau dengan bahasa lain adalah para pejuang yang gagah berani. Mereka tidak memikirkan ketakutan dalam diri mereka. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada diri mereka. Tapi mereka memperjuangkan kebenaran, keyakinan kebenaran mereka. Sebagaimana yang mereka orang-orang pahlawan yang ada sekarang ini. Gitu. Mereka yakin benar, maka mereka perjuangkan kebenaran yang mereka yakinkan itu. Ketika kita bisa ingin pahlawan kemerdekaan, maka kita ingin mempertahankan kemerdekaan, kita akan meraih kemerdekaan itu. Dengan berbagai cara, keyakinan mereka. Lewat pendidikan, lewat usaha menyatukan para anak negeri ini. Perlawanan-perlawanan. Ya. Kita pintar, tapi tidak melawan, tidak jadi juga. Tidak jadi juga kemerdekaan ini. Karena ada perlawanan-perlawanan itu, dan perlawanan itu perlu dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan. Ya kan? Belanda itu berapa banyak betul orangnya? Kan tidak banyak.
Mereka disebarkan juga di negeri-negeri Indonesia ini. Kita ini banyak, kita penduduk asli. Kita berada di negeri ini, tapi kita terjajah. Kan ironis. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan itu. Karena perlawanan itu masih sporadis, masih berbagai tempat-tempat berbeda-beda. Waktu berbeda, tempat berbeda. Maka mudah orang untuk mematahkannya. Tapi kalau serentak, habis yang sedikit itu. 28 November 1945 itu membuktikan. Karena mereka ingin datang lagi ke Indonesia. Maka mencium bahwa di belakang sekutu itu ada Nika, ada Belanda yang ingin kembali mencengkramkan kekuasaannya di negeri ini. Maka melawanlah. Tapi melawan siapa? Dengan pola apa? Dengan semangat-semangat keislaman. Kan begitu, Pak? Dengan semangat-semangat keislaman. Maka kalimat takbir itu menjadi sesuatu yang menjadi biasa dan didengar ketika itu. Bagaimana Bung Tomo menyerukan takbir-takbir itu di stasiun radio. Untuk menyemangati perlawanan terhadap penjajah akan masuk lagi. Dan dalam sejarah, dalam perjuangan dan perlawanan peperangan itu, jenderal yang mati, Jenderal Malabi itu terjadi pertama sekali. Sebelumnya kan jenderal ada pertempuran itu. Tapi dalam pertempuran itu, jenderalnya, pemimpinannya mati. Kita tidak ngomong syahid. Mana ada syahid ngomongin berbuat zalim. Tidak ada bagi mereka kesahidan. Ya kan? Mati. Orang-orang zalim itu itulah. Jadi ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam pandangan, dalam bahasa Indonesia, bahwa pahlawan itu begitu. Orang yang berani melakukan perlawanan untuk menegakkan keyakinan mereka, untuk menegakkan kebenaran. Tapi dalam Islam berbeda. Konsep dalam Islam bahwa pahlawan itu adalah orang yang berjuang menegakkan kebenaran demi memperoleh ridha Allah. Dia berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk tegaknya kebenaran itu. Dan alhamdulillah pahlawan-pahlawan negeri ini sebahagian besar mereka adalah umat Islam. Dan ada di mana adalah para ulama. Mereka berjuang karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ridha Allah itu yang dituju, maka pengorbanan apapun tidak menjadi berarti bagi mereka. Saya membaca bagaimana Hamka, ya kan? Bagaimana Muhammad Nasir. Saya mohon maaf, saya hanya membaca pahlawan-pahlawan sana itu sebahagian dari orang-orang kita, orang Minang, Pak. Ya. Bagaimana Hatta, Masya Allah. Mereka pejuang-pejuang yang tidak memikirkan apa untuk mereka. Ya. Buya Muhammad Nasir itu sampai akhir hayatnya rumah masih ngontrak, Pak. Padahal Perdana Menteri. Perdana Menteri. Rumah masih ngontrak. Perdana Menteri pernah menjadi Menteri Penerangan segala macam. Masih ngontrak. Buya Hamka pun demikian. Bagaimana ketika perjuangannya. Rasuna Said juga demikian. Rasuna Said juga demikian. Dia harus mengorbankan apa yang menjadi miliknya. Emasnya dijual untuk menopang kemerdekaan itu. Dia harus keluar masuk kampung dan kampung untuk meyakinkan perlawanan, adanya perlawanan terhadap para penjajah negeri ini. Masya Allah. Orang tidak tahu siapa Rasuna Said. Tetapi dia adalah wanita yang sangat tangguh di negeri ini. Rela mengeluarkan hartanya untuk menopang perjuangan-perjuangan itu. Dan dia membangun TKR, Tentara Keamanan Rakyat di Padang Panjang. Insya Allah. Dan dia berhak menjadi pahlawan. Saya juga membaca bagaimana Abdurrahman Baswedan, kakeknya Anies Baswedan,
ketika kemerdekaan ini diproklamirkan, maka bangsa-bangsa tidak ada yang ingin mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Tidak ada bangsa-bangsa yang. Maka usaha diplomasi harus dibangun. Maka siapakah yang pertama sekali mengakui kemerdekaan itu? Dia adalah Palestina. Itu Pak. Di sinilah letak bagaimana keterkaitan kita dengan Palestina. Sebuah negeri, bangsa yang ada ketika itu, yang mengakui kemerdekaan sebuah negeri Islam yang jauh dari tempatnya. Di selatan Asia, di Tenggara Asia. Palestina mengakui pertama sekali. Lalu diikuti dengan Mesir. Mesir itu pengakuannya didorong oleh sebuah organisasi Islam yang besar ketika itu, Ikhwanul Muslimin. Dengan Hasan al-Bannahnya. Didorong oleh itu. Ya kita harus tahu sejarah itu, Pak. Bagaimana fungsi, bagaimana peran Ikhwanul Muslimin dalam mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dia mendorong pemerintahan Mesir untuk mengakui kemerdekaan negeri ini setelah Palestina mengakui itu. Dan ketika pengakuan itu tak ada pengakuan itu, adanya surat pembuktian surat. Yang membawa surat itu adalah Abdurrahman Baswedan. Yang membawa surat pengakuan dari Mesir dan Palestina, Abdurrahman Baswedan. Untuk menyelamatkannya di mana? Menyelamatkan surat itu dalam pemeriksaan di bandara. Itu surat itu dimasukkan oleh Abdurrahman Baswedan dalam kaos kakinya. Dalam kaos kakinya, Pak. Lalu ngomong bahwa itu Pak Anies Baswedan itu bukan orang Indonesia. Lah neneknya memperjuangkan itu terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, tidak diakui oleh sebagian anak negeri bangsa ini. Ya kan? Kakeknya. Ya. Begitu, Pak. Masya Allah. Dan mereka memang berhak mendapatkan gelar pahlawan itu. Walaupun akhirnya seperti Hamka itu mengalami proses yang lama. Ya. Hamka itu lama prosesnya, Pak. Karena pertimbangan politis segala macam. Natsir itu juga lama pengakuannya. Pengakuan Muhammad Nasir diakui sebagai pahlawan nasional dengan mosi integralnya, dengan keterlibatannya dalam usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan, itu lama diakui. Tetapi bagi orang Islam, pengakuan pahlawan itu tidaklah penting. Yang mereka inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, mereka yang pahlawan itu tidak pernah mati nama mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 154 itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka tetap hidup selama-lamanya. Mereka terus disebut oleh orang-orang. Itulah kehidupan mereka. Tapi kalian tidak memahami itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Muhammad Yamin tahun berapa dia meninggal? Dikuburkan di Sawalunto sana. Bukan Sawalunto ya. Talawi. Saya tahunya ketika lewat Sawalunto mau masuk ke mau jalan itu. Di Talawi. Dan proses penguburan Muhammad Yamin itu menggambarkan bagaimana besarnya kepribadian para pejuang dulu. Insyaallah. Muhammad Yamin itu keras perseteruannya dengan Buya Hamka. Keras berterangan. Yang satu nasionalis, yang satu dengan Masumi dengan keislamannya. Dalam perseteruan di Konstituante itu keras betul. Dengan menyebutkan bagaimana Hamka dengan perkataan yang tidak layak. Tapi apa? Ketika meninggal dunianya, menjelang meninggal dunia, Muhammad Yamin mengatakan berpesan, saya berharap bahwa saya meminta nantinya saya dikuburkan di negeriku, di tempatku di Talawi sana, tapi dengan diantar oleh Hamka. Masya Allah, Pak.
Ya. Lalu apakah Hamka tersinggung dengan itu dengan pertengkaran di konstituante? Tidak. Tidak. Karena Yamin tahu persis bagaimana kedudukan Hamka di masyarakat Minang. Kalau ingin di situ masyarakat Minang tidak menerimanya. Karena dimuliakannya Hamka di Minang itu. Maka Hamka mengantarkan Muhammad Yamin untuk dimakamkan di Talawi itu. Besarnya hati para pejuang-pejuang kita dulu. Para pemuka-pemuka kita dulu. Karena mereka cari bukan karena apa-apa. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ketika kita memperingati kemerdekaan, kita mengingatkan bagaimana negeri ini. Bagaimana perjuangan para pendahulu kita. Dan ketika dalam konsep Islam kita juga mengenang pejuang-pejuang Islam itu. Dengan segala periodenya. Karena setiap masa itu akan ada para pejuang yang hadir, yang lahir. Semasa Rasulullah ada pejuang bernama Khalid bin Walid. Bahkan dia dikatakan dengan Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Setiap peperangan yang diikutinya tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Bahkan yang merindukan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak mengabulkan keinginannya itu. Sampai dia bersedih. Menyedihkan tentang kondisi dirinya. Banyak sudah pertempuran yang aku temui. Tapi aku tidak menemui syahid di jalan Allah pertempuran itu. Tapi aku harus meninggal di atas kasur ini. Mereka merindukan itu. Mereka merindukan itu. Khalid bin Walid merindukan itu. Tapi Allah tidak memperkenankannya. Khalid bin Walid harus meninggal di atas tempat tidurnya. Sementara Khalid bin Walid berperang. Itu tidak ada satu pun yang kalah dalam pertempuran itu. Dan bahkan kebesaran jiwa Khalid bin Walid tampak ketika dalam pertempuran, sebuah pertempuran. Semasanya Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan bahwa Khalid diganti. Seorang panglima perang ke dalam perang berkecamuk. Ada perintah untuk mengganti Khalid. Pengganti siapa? Anak kecil. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Begitu, Pak. Apakah berat? Tidak ada berat bagi Khalid bin Walid. Karena aku berperang di jalan Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mempertinggikan nama dan kedudukanku, tidak. Begitu Khalid bin Walid. Maka bergantilah kepada Usama bin Zaid. Lalu kemudian setelah selesai datang kembali perintah bahwa kembalikan jabatan itu kepada Khalid bin Walid. Balik lagi dengan Khalid bin Walid. Lalu apakah Usama memberontak? Tidak memberontak itu. Karena Usama juga sama. Dia berjuang, dia berperang. Kan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana Abu Ubaidah ini adalah seseorang yang ketika masa awal-awal keislamannya. Dia termasuk salah satu ashabiqun al-awalun dalam perang Badar. Maka dia harus berhadapan dengan ayah kandungnya. Berhadapan dengan ayah kandungnya. Kan berat itu, Pak. Orang yang membesarkan kita, orang memberikan kehidupan, memberikan semua kebutuhan kehidupan kita. Tapi ketika dalam perang itu, dia harus berhadapan dengan ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya terbunuh di tangannya. Masya Allah. Ini apa? Ridha Allah. Karena ini jalan. Masya Allah. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi. Yang selalu melindungi Rasulullah SAW. Dalam segala situasi. Dan akhirnya dia syahid dalam perang Uhud. Maka bagi yang sudah haji dan umroh. Ketika di Jabal Uhud. Kita akan menemukan kuburan 70 kuburan para sahabat Nabi yang syahid di Uhud itu. Salah satunya adalah Hamzah. Dan kuburnya paling terdepan. Ya, Masya Allah. Dia menjadi pemimpin para syuhada.
Semasa Nabi ada hal yang demikian. Lalu ada masa yang lainnya. Ada bernama Tariq bin Ziyad. Seseorang yang menaklukkan Spanyol ketika itu. Dengan sebuah kepahlawan yang sangat fenomenal betul. Bagaimana? Ketika dari Maroko berangkat ke Spanyol, itu ada selat yang sekarang disebut selat Gibraltar. Itu adalah selat Jabal Tariq, mengabadikan nama Tariq bin Ziyad itu. Ketika sampai di Eropa, sampai di Spanyol, pasukan menunggu, menanti. Maka apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad? Agar pasukan yang berangkat ini tidak keder, tidak timbul ketakutan. Semua kapal-kapal yang berangkat itu dibakar oleh beliau. Lalu mengatakan bahwa, wahai saudaraku, di depan adalah musuh, di belakang ada lautan. Yang kita tidak bisa berpulang dengan itu. Maka ada hanya dua pilihan. Ish kariman au mut syahidan. Kita berperang mendapatkan syahid kalau kita meninggal dunia. Atau kita menjadi mulia, menjadi pemenang. Tidak ada jalan lain ketika itu. Maka maju dan ditaklukkanlah Spanyol. Panjang sejarah ini, Pak. Sampai jam berapa, Pak? Ustaz? Hah? Mai nanggung. Iya, ada gawe lain kan? Ya, begitu. Kita singkat saja, ada dua lagi. Ada yang bernama Muhammad Al-Fatih. Pahlawan yang menaklukkan Konstantinopel yang sekarang menjadi Turki itu. Kesejarawan, kepahlawanan begitu besar. Kenapa? Memasuki sebuah selat yang tidak bisa dimasukkan apa-apa. Karena selat itu dihalangi dengan rantai yang besar, yang kapal-kapal tidak bisa masuk. Lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Mengangkat kapal itu melalui sebuah bukit yang besar. Diangkat kapal itu, Pak. Untuk menghindari selat lautan yang punya penghalang yang tidak bisa dilalui itu. Diangkat melalui bukit itu. Ratusan kapal diangkat. Dan akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Lalu kemudian ada yang bernama Salahuddin Al-Ayyub. Yang membebaskan Palestina sekarang ini. Yang membebaskan Masjid Al-Aqsa ketika Masjid Al-Aqsa lama dikuasai oleh orang-orang Kristen. Setelah itu diwakafkan kepada umat ini, kepada Umar bin Khattab. Dikuasai lama oleh orang-orang Nasrani. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyub menaklukkan itu. Dengan sebuah obsesi yang panjang betul. Yang panjang betul, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Umat ini punya sejarah yang panjang tentang kepahlawanan. Punya semangat kepahlawanan itu. Dan punya semangat untuk menghargai pahlawan itu. Siapapun dia. Siapapun dia. Karena apa? Karena bagi kita, bagi umat ini, perang seruan untuk melawan kezaliman itu. Seruan untuk menghilangkan kezaliman penjajahan itu. Termaktub dalam Al-Quran. Sampai dalam surah An-Nisa itu, kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah untuk untuk menghilangkan orang-orang yang tertindas? Insyaallah. Nyata dalam Al-Quran. Allah memerintahkan itu. Bukan semangat untuk menguasai, tidak. Untuk melakukan pembebasan terhadap ketertindasan bagi manusia ini. Dan itulah konsep dalam Islam. Bapak Ibu rahimakallah. Panjang menceritakan nyaman ketika bicara pahlawan itu. InsyaAllah ini saja dulu. Mohon maaf. Apabila ada kesalahan, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.